Selamat datang kembali teman-teman. Di satu sisi dunia, bom meledak nyaris setiap hari, di sisi lain, para pemimpin dunia duduk rapih dalam jas, membicarakan perdamaian, tapi dari tahun ke tahun, perang terus berulang, Gaza dibombardir, Israel bersiap siaga, Iran mengancam, dan dunia hanya menonton. Tepatnya ke tahun 1948, saat Israel berdiri di atas tanah yang sebelumnya didiami bangsa Palestina selama ratusan tahun, Amerika Serikat, dukungan datang dari Barat Inggris, PBB, dan tentu saja, ini bukan konflik biasa, ini adalah sumbu panjang sejarah yang terbakar perlahan. Dan mungkin tidak pernah dimaksudkan untuk padam. Untuk memahami konflik Iran-Israel-Palestina, kita harus mundur, sangat jauh ke belakang. Ini pengusiran. Tapi bagi warga Arab, khususnya Palestina, ini bukan kemerdekaan, ini nakbah, sebuah bencana yang mengubah nasib jutaan orang. Karena pada dasarnya, perdamaian bukan hanya soal kehendak rakyat, ini adalah keputusan elit yang seringkali tidak merasakan langsung dampak perang. Ketegangan yang ada berubah menjadi dendam sejarah yang mendalam. Karena di balik semua konflik ini, rakyat biasa baik Palestina, Israel, maupun Iran sebenarnya menginginkan hal yang sama, hidup damai dan membangun masa depan yang lebih baik, dan meskipun solusi damai terlihat jauh, dia bukan sesuatu yang mustahil jika ada kemauan politik yang tulus. Lompat ke tahun 1967, Perang 6 Hari Pecah, Israel menguasai lebih banyak wilayah, tepi barat, Gaza, Yerusalem Timur. Revolusi Islam mengubah negara yang tadinya sekuler dan dekat dengan barat, menjadi negara teokrasi yang anti-Zionis. Sejak saat itu, Iran memposisikan diri sebagai pembela Palestina, sekaligus musuh abadi Israel. Warga biasa yang kehilangan rumah, keluarga, dan masa depan mereka, dan di tahun 1979, sebuah perubahan besar terjadi di Iran. Tapi tahukah kalian? Awalnya Iran dan Israel bukan musuh. Mereka bahkan sempat menjadi sekutu di era Reza Pahlavi. Namun politik berubah, dan kini konflik ini telah berkembang menjadi permainan catur global, sebuah proxy war yang melibatkan banyak pihak. Sebagai balasan, Israel menyerang balik, menargetkan pangkalan Iran di Suriah, dan terus memperkuat pertahanan mereka dengan bantuan Amerika. Iran mendukung Hamas di Gaza dan Hizbullah di Lebanon dengan uang, senjata, dan pelatihan. Tujuannya melemahkan pengaruh Israel dan sekutunya, Amerika. Yang menyedihkan, korban utama dari konflik ini bukanlah para pemimpin atau jenderal, tapi rakyat sipil, anak-anak. Setiap kali ada harapan perdamaian, itu hanya bertahan sebentar, gencatan senjata yang rapuh, negosiasi tanpa hasil, tapi harapan itu masih ada. Mungkin ini bukan perang ribuan tahun seperti yang sering digambarkan, tapi konflik modern yang dipicu oleh kolonialisme, nasionalisme, dan perebutan pengaruh geopolitik. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Jika kalian merasa video ini bermanfaat, jangan lupa like, subscribe, dan bagikan ke teman-teman kalian.